Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak yang soleh yang soleha, yang insya Allah pada pagi hari ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kesehatan untuk anak bapak semuanya, dan insya Allah bisa menunaikan ibadah puasa hari ini full sampai berbuka insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jama'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'. Alhamdulillah, nah Bapak yang saleh yang saleha, hari ini kita kembali belajar yaitu di hari kedua pesantren kilat Sanlat SDIT Bahtera Insani pada tahun 1442 Hijriah yang atau kita namakan di tahun Masehinya adalah 2021 insyaallah. Baiklah anak bapak yang saleh yang salehah, yang pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam agenda kita yang insyaallah sangat bermanfaat untuk anak-anak bapak semuanya insyaallah. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman. Ya. Karena kebahagiaan bagi seorang muslim adalah mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dengan iman itulah kita akan menghadap kepada Allah, dan insyaallah dengan iman jugalah Allah hadiahkan surga untuk kita insyaallah. Selanjutnya, selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau telah memberikan berjuang untuk kita agar kita bisa hari ini mendapatkan agama yang kita cintai ini, yaitu agama Islam. Di dalamnya terdapat banyak hal yang kebaikan yang insya Allah tidak didapatkan oleh agama lainnya insya Allah. Anak bapak yang soleh yang soleha, pada pagi hari ini kita akan bahas materi tentang sahur dan berbuka puasa. Nah, hari ini siapa nih anak bapak yang udah sahur? Dan apa sih sahur itu? Dan tentunya setelah sahur, ketika maghrib datang, berbuka puasa. Apakah berbuka puasa itu apakah? Ya nak? Ya insya Allah kita bahas. Pertama sekali adalah sahur. Nah, di sini anak bapak lihat semua nak. Di sini apa nak? Ada yang pakai obor, ada yang bawa gentongan, rebana, apalagi kayak drum bandnya teng. Ya, terus ada ini nih, beduk ya. Oh, masya Allah, bunyinya apa? Sahur, sahur. Nah, pasti anak bapak mendengarkan ya. Ada abang-abangnya mungkin di kompleknya atau di perumahannya bangunin, oh sahur, sahur, sahur. Atau mungkin siapa? Yaitu petugas masjid ya nak. Biasanya ada di masjid subuh-subuh, sebelum subuh itu para petugas yang telah diberikan oleh panitia Ramadan biasanya menyediakan atau menugaskan remaja masjid untuk membangunkan orang sahur. Nah, insya Allah. Dan ini hanya terdapat di bulan Ramadan. Ayo, siapa yang udah tahu nih apa sih sahur itu? Oke, kita lanjut. Nah, sahur adalah bahasa Arabnya ada huruf sin, ada huruf ha, ada waw, ada ro. Nah, atau dia disebut juga dia kayak sahri atau sahari atau suhor. Nah, kalau kita istilahkan lengkapnya, sahur itu adalah sebuah aktivitas makan yang dilakukan oleh umat Islam, yang dilakukan pada dini hari bagi yang akan menjalankan ibadah puasa pada bulan
Ramadan. Oke, siapa tadi yang udah sahur? Ajungkan tangannya. Hah. Oke, insya Allah ya. Bagus. Nah, Bapak hebat, insya Allah. Nah, apa aja sih? Kenapa kita harus sahur? Kalau nggak sahur kan saya juga kuat. Mungkin ya anak Bapak gitu ya. Rasulullah berkata, Rasulullah juga menganjurkan kepada kita tuh harus sahur. Sebagaimana Rasulullah juga sahur. Jadi, oh saya kan kuat, gemuk badan saya. Oh enggak boleh. Kita harus dianjurkan sahur. Kenapa? Karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Mana hadisnya? Nah, ini anjuran bersahur dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis saharu barakah." Bersahurlah kalian karena pada santapan sahur itu ada keberkahan. Hadis Bukhari nomor 1923. Atau ada juga di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1095. Nah, kalau seandainya kita sudah tahu bahwa kita tuh harus sahur atau Rasulullah menganjurkan kita sahur, apa saja sih yang harus kita lakukan ketika sahur dan apa saja yang harus kita perhatikan ketika sahur? Nah, yang pertama tentunya makanan yang harus kita sediakan atau yang kita konsumsi ketika sahur agar puasa kita maksimal dan tenaganya ada dan semangat berpuasa. Contohnya yang pertama makanan pokok. Kalau kita di Indonesia makanannya nasi. Nah, kadang kayak di sana kayak di mana ya? Oh, ada yang makanannya ubi-ubian saja atau jagung saja mungkin ya. Nah, selain makanan pokok kita juga harus tambah sayuran. Ada buahnya, ada lauk pauknya, ada susunya. Tapi enggak di semuanya dibeli ya, enggak dimakan semua tuh, banyak tuh, ada mana nih? Ada ubi, ada jagung, ya. Ada apa? Ada nasi, ada ayam, bukan makan semua, tapi di antara yang itu kita ambil satu-satu ya, insya Allah. Dan insya Allah Abi sama Uminya pasti lebih paham nanti ya nak, insya Allah. Nah, konsumsi makanan bergizi dan perbanyak makanan berserat, sayur dan buah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, minum air putih yang lebih banyak di malam hari agar siang tidak dehidrasi. Misalnya ketika kita sahur, maksimalkan contohnya paling sedikit 3 gelas. Ya, tapi jangan kekenyangan ya nak. Nanti capek, tambah kita malas-malas kan, insya Allah. Selanjutnya, nah kalau seandainya anak bapak ngantuk sekali, gitu ya, malas saja untuk sahur. Anak-anak bapak semuanya harus tetap sahur, ya, maksimalkan, usahakan untuk sahur. Nah, meskipun anak bapak dalam capek atau ngantuk atau kurang nafsu untuk makan karena mengantuk itu, sebaiknya tetap makan sahur secukupnya saja. Oke? Udah yang keberapa? Yang ketiga ya nak. Oke. Nah, terus yang keempat, anak bapak, nih ada nih kekenyangan nih, bapaknya tuh nampaknya, perutnya buncit gitu kan. Itu kekenyangan nak. Rasulullah juga melarang kita untuk tidak berlebihan ketika sahur. Nih, apa dibilang? Tidak terlalu kenyang karena membuat kita lemas, tidak terlalu sedikit hingga kita kekurangan tenaga saat beraktivitas siang hari. Nah, maksudnya apa? Kita itu nggak boleh makannya terlalu banyak ketika sahur dan tidak boleh terlalu sedikit ketika sahur. Yang sedang-sedang saja. Nah, insya Allah ya nak ya. Itu hal-hal yang harus diperhatikan. Selanjutnya yang terakhir adalah, nih kebiasaan siapa ini seperti ini? Ayo ngaku. Nah,
ini ada abang-abang yang tidur nyenyak nih, depannya ada makanan. Kayaknya habis selesai sahur dia. Maka dari itu anak bapak, ketika kita selesai sahur, usahakan tidak tidur, ya, nggak boleh tidur. Kalau kita sudah sahur, jangan cari kasur duluan, nak. Ya, ketika kita selesai sahur, Rasulullah menganjurkan kita untuk misalnya baca Al-Quran kah, atau kalau seandainya udah mau masuk sholat subuh, siap-siap untuk sholat subuh. Oh iya bapak lupa. Ini nak, kalau kita tidur, ketika selesai sahur, maka yang pertama itu menyebabkan perut kita kembung karena produksi asam lambung meningkat. Yang kedua, setelah sahur tubuh kita mulai mencerna makanan. Tidur tidak dapat menghambat prosesnya. Jadi kalau seandainya kita tidur, jadi setelah sahur itu tubuh kita mulai mencerna makanan. Kalau seandainya kita tidur, maka makanan yang dicerna itu dapat terhambat prosesnya, ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga itu dia bilang, kalau seandainya kita tidur, ya, jantung memompa darah ke otak dan ke seluruh tubuh. Nah, itu kita tidur. Sedangkan setelah sahur, seharusnya tubuh memompa darah lebih cepat untuk mencerna makanan ke seluruh tubuh. Jadi kalau seandainya karena saat kita tidur, jantung memompa darah ke otak dan ke seluruh tubuh. Sedangkan setelah sahur, tubuh memompa darah lebih cepat untuk mencerna makanan ke seluruh tubuh. Kalau seandainya kita tidak tidur, maka prosesnya normal, nah, ya, insya Allah. Kalau seandainya kita tidak tidur, prosesnya normal. Itu salah satu hal yang harus kita perhatikan. Ketika kita selesai sahur, jangan tidur untuk menjaga kesehatan kita, insya Allah. Selanjutnya, nah ini nih yang ditunggu-tunggu nih sama anak bapak nih. Ada abang-abang yang nengok jam 6 kurang 10 nampaknya. Oh masih lama lagi berbuka ya nak ya. Ada yang kayak gini? Bapak juga pernah nak waktu kecil nak dulu. Nah ini dia sedang sabar gitu nak. Sabar sekali menunggu untuk kapan ya berbukanya lama lagi. Ini kuenya udah menggoda-goda tuh di depannya, ya, insya Allah. Nah, pembahasan kita di sini bukan masalah sabar menunggu itunya, berbuka puasanya ya, kapan dibunyiin gitu ya. Tapi adalah anak bapak di sini pembelajarannya adalah apa sih itu berbuka atau apa sih buka puasa itu apa? Selanjutnya, nah ini ada ibu-ibu ya. Sama anaknya, keluarganya ya, semua di sana nak ya. Oke insya Allah. Nah, dalam bahasa Arab berbuka itu dikatakan namanya iftar. Ya, iftar. Atau bahasa Indonesianya buka puasa. Iftar adalah salah satu ibadah di bulan Ramadan dan sering dilakukan oleh umat Islam. Atau berkumpul untuk berbuka puasa bersama-sama. Biasanya kapan dilakukan iftar atau buka puasa? Dilakukan tepat setelah waktu maghrib. Jadi jangan berbuka dulu sebelum masuknya waktu maghrib. Nah, nanti kan ada tuh di imsakiannya tuh. Tengok dulu jamnya, jam berapa ya sekarang berbuka. Nah, ya nak, insya Allah. Itu adalah iftar. Iftar atau bahasa Indonesianya buka puasa. Oke. Nah, ada hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Katanya nak, bahasa Indonesianya itu apabila seseorang di antara kalian berbuka, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika ia tidak memperoleh kurma, hendaklah ia berbuka dengan air, karena air itu bersih dan membersihkan. Nah, jadi
ketika berbuka puasa kita harus yang pertama yang kita makan adalah kurma atau air putih. Kalau tidak ada kurma atau air putih, apa nak? Makan apa nak? Minum apa? Nah, apa yang ada disediakan sama ayah, sama bundanya. Insya Allah baik itu nak, insya Allah ya. Nah, tadi pengertian puasa, ya, pengertian puasa. Selanjutnya, apa saja yang harus kita lakukan ketika berbuka? Yang pertama, memakan Bapak salah. Bukan makan kurma, nak. Berdoa dulu ya. Iya. Nah, ada 7 adab dalam berbuka puasa. Yaitu yang pertama, bersegeralah berbuka puasa. Nah, jadi kalau seandainya kita di jalan, ya, nak Bapak di atas mobil atau di atas kendaraan bermotor, kalau seandainya menuju rumahnya masih jauh, sedangkan azan telah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka berhenti. Kalau ada air, minum air dulu seteguk. Kalau seandainya tidak ada, mampir dulu ke warung. Berbukalah terlebih dahulu, insya Allah ya nak. Jangan sampai lupa berdoa sebelum berbuka. Nah, yaitu yang pertama membaca basmalah, yang insya Allah anak-anak Bapak sudah tahu insya Allah ya nak ya. Oke, ini ada 7 adab yang tadi, baru 3. Bersegera berbuka puasa, berdoa sebelum mulai berbuka, membaca basmalah. Yang keempat, mengutamakan hidangan sunnah ketika berbuka, membaca doa sesuai setelah atau saat berbuka, memberi hidangan berbuka untuk orang yang puasa. Oke, jika diberi hidangan berbuka, jangan lupa untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Itu adab ya nak ya. Oke, apa saja doanya? Nah, ini doa berbuka puasa nak. Dhahabadz dhama'u wabtallati uruku wa thabata ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Itu doa berbuka puasa. Setelah itu kita nyantap atau makan yang telah dihidangkan. Seperti gambar ini. Ini adalah iftar berjamaah atau berbuka puasa secara berjamaah di masjid yang disediakan oleh pengurus masjid. Oke, nah insya Allah ya. Nah, setelah berbuka puasa jangan lupa gosok gigi. Persiapan untuk tarawih. Terakhir adalah menuju ke masjid bersama orang tua, ayah ataupun umi ya nak, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak Bapak semuanya. Hari ini pembelajaran kita puasa dan berbuka. Pembelajaran kita hari ini adalah sahur dan berbuka puasa. Mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya dan pelajarannya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.